Ya, halo semuanya, selamat pagi dari Kota Prabu Muli. Hari ini hari Senin, tanggal 28 April 2025. Ini jam setengah 11 ya. Jam setengah 11 siang, saya habis ngurus sedikit kerjaan lah, bisa dibilang. Sebenarnya ini bisa masuk konten RPK, riding pulang kerja. Tapi hari ini kita bakal bikin video yang menurut saya sih cukup spesial ya. Karena kita akan membahas si Rubio untuk umurnya yang sudah 1 tahun ya. Umurnya sih sebenarnya udah lebih dari 1 tahun karena dia mesinnya itu 2023. Tapi kan saya ambil di tahun 2024 kemarin di bulan April guys. Jadi kita akan bahas dia selama 1 tahun kita udah ngapain aja. Jadi ya sebelum itu kita panasin aja dulu motornya. Oke, kita gaskan, kita ngobrol sambil jalan aja ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita bakal bahas si Rubio guys. Jadi sebelum itu kita perkenalan dulu sama Rubio. Jadi Rubio ini saya ambil di tahun 2024, di tahun lalu, di bulan April. Untuk tanggal pastinya kalau nggak salah di tanggal 19 atau 20 gitu. Motornya diantar ke rumah guys. Nah, di situ awal-awal perkenalan matian depan, mohon maaf aja ya guys. Ya agak sedikit soak. Waktu itu si Rubio masuk join the family, asik, masuk dalam keluarga itu di bulan April tahun lalu. Nah itu dia masih standar ting-ting waktu itu. Belum ada modifikasi ya. Kalau nggak salah modifikasi awal itu di bulan Mei atau bulan Juni gitu. Nah tapi itu nanti di poin selanjutnya. Nah terus waktu itu saya baru namain dia namanya Rubio. Sebenarnya nama Rubio itu pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti kalau kalian mau nonton lengkapnya bisa kalian cek di deskripsi. Walaupun sebenarnya ada yang mirip-mirip, namanya itu kayak punyanya Mas Raka atau Bang Raka The Jakarta Roots. Dia punya X-Max, itu namanya Ruby. Nah kalau dia Ruby itu berdasarkan warna biru, tapi dibalik sama dia jadi Ruby gitu. Setelah pikir-pikir ya juga ya, masuk akal juga. Ini Rubio itu bisa jadi dari kata biru tapi dibalik gitu kan. Jadi gitu guys. Nah selanjutnya kita bakal bahas tentang maintenance ya, maintenance dari motor ini, servis segala macam gitu ya, selama 1 tahun terakhir ini. Jadi perlu kalian tahu, kalau dari Yamaha itu sebenarnya dapat gratis servis dan gratis ganti oli, tapi tidak termasuk olinya ya guys. Itu selama 4 kali kalau nggak salah ya, 3 atau 4 kali, kalau nggak salah sih 4 kali ya. Itu kita dapat jasa untuk servis sama ganti oli, itu gratis. Tapi kalau oli itu beda lagi ya, itu kena biaya kurang lebih 160.000 sampai 170.000 di dealer Yamaha Prabu Muli guys, di Tamrin ya. Nah servis itu saya udah lakuin selama 4 kali, jadi jatahnya udah habis guys. Jatah di Yamaha itu udah habis. Nah setelah jatah habis, saya belakangan ini servis ataupun ganti oli itu di Fadel, bengkel andalan atau bengkel langganan saya. Kalau mau modifikasi ataupun mau ngoprek-ngoprek ataupun sekedar servis ganti oli itu di Fadel namanya guys, Fadel Tuner Tip. Di kalau misalnya di Prabu Muli itu, kalau orang-orang Prabu Muli tahu di daerah Lingkar dekat rumah sakit umum di situ guys. Nah kalau maintenance ya, kalau di Fadel itu kena, kalau nggak salah ya kemarin sih sebenarnya sama kuras tangki segala macam itu kena 300. Tapi kalau mungkin kalau servis doang itu tune up ya, tune up bahasa itu tune up 250.000 gitu guys. Nah sebenarnya kalau tune up itu, kalau saran dari teman saya sih mungkin ada yang nyaranin per ganti oli, ada yang nyaranin per 6 bulan, ada yang bilang per setahun aja gitu. Cuman mungkin kalau yang saya terapin nanti ya sekitar per 6 bulan atau per ganti filter oli. Ganti filter oli sekalian di servis sekalian di tune up, sekalian dibersihin gitu guys. Untuk servisnya ya. Kalau harga oli itu sebenarnya relatif, kalian mau yang harga berapapun sekarang di marketplace ada banyak guys, ada merek apapun udah banyak sekarang. Tapi yang paling bahaya itu adalah kalau kalian kena oli palsu, itu yang bahaya.
Nah, tapi selama ini saya pakai oli servis di Yamaha, saya selalu pakai Yamaha Super Sport ya, bukan yang Yamaha Sport yang warna hitam, bukan, tapi yang warna biru. Yamaha Super Sport. Ya, dan itu pernah juga saya pakai motul yang 3100, cuman rasanya sih agak biasa aja ya dengan harga segitu. Menurut saya agak kurang cocok di R25 menurut saya sih. Saya pernah juga pakai itu, dan baru ini sebulan terakhir saya pakai dari oli Total Energies yang 10W50. Nah, ini baru ketemu enaknya guys. Ini sesuai saran teman saya, pakai oli ini katanya. Ternyata emang lebih enak. Motor terasa lebih enteng gitu ya, tarikannya lebih padat. Terus juga harganya itu cukup affordable dibanding beli motul ya. Ini bukan sponsor guys, ini emang benar-benar beli sendiri ya, pakai duit sendiri. Tapi emang Total olinya enak sih gitu guys. Cuman emang stoknya sekarang lagi habis, jadi saya pun mau ngestok malah kesusahan ini gitu guys. Nah, jadi itu kalau untuk masalah servis sama masalah maintenance ya. Ya sebenarnya kalian cukup ngeluarin uang ya kalau saya sih ganti oli itu per 1.500 atau per 2 bulan, atau ya tergantung lah mana yang duluan. Itu ganti oli, beli oli itu ya kisaran 200.000 lah. Kalau filter oli itu saya beli kisaran 70.000 sampai 80.000. Tapi kalau filter oli itu saya gantinya paling per 2 ganti oli atau per 3 kali ganti oli baru saya ganti filter oli gitu guys. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang ada kendala nggak sih di Rubio selama 1 tahun ini, di R25 ini ada kendala nggak sih? Kalau kendala apa aja tuh? Nah, sebenarnya selama saya 1 tahun terakhir ini saya pakai si R25 ini atau Rubio, itu nggak ada kendala yang bener-bener krusial gitu. Alhamdulillah nggak ada guys. Dan semoga emang motornya awet-awet aja ya sampai seterusnya. Tapi kemarin itu di bulan Maret, tapi videonya baru saya upload kemarin. Itu saya nguras tangki motor ini guys, karena itu juga bertepatan sama isu Pertamax oplosan seperti yang kalian tahu ya. Dan memang keadaan tangkinya itu lumayan kotor guys, dan perlu kalian tahu sebenarnya Rubio itu bisa dibilang di mix gitu. Jadi misalnya lebih sering pakai Pertamax sih sebenarnya daripada pakai turbo. Jadi pakai turbo tuh kadang misalnya sebulan sekali aja, nah sisanya pakai Pertamax terus gitu. Nah, dan ternyata baru 1 tahun dipakai aja pun itu udah lumayan kotor guys keadaannya. Jadi bisa dibayangin kalau misalkan motor-motor yang udah umurnya lebih dari 1 tahun ya, itu pasti mungkin lebih kotor lagi gitu. Kendalanya itu cuman nguras tangki sih ya, sama tune up ya. Tune up mah sebenarnya kayak maintenance saja sih, bukan yang kayak kendala-kendala yang serius banget. Nah, sebenarnya banyak isu yang bertebaran dari para rider ya, itu masalah kode 46. Nah, sebenarnya kalau saya kan kasusnya baru 1 tahun pakai ya, tapi ada teman saya juga pakai R25 V2 tahun 2019 kalau nggak salah dia beli. Itu selama dia pakai udah 5 tahunan ini, kurang lebih ya 5 tahun sampai 6 tahunan ini, itu nggak ada kendala sama sekali masalah kode 46. Tapi sebenarnya kalau yang saya cari-cari tahu, masalah kode 46 itu sebenarnya tentang kebersihan motor kita aja gitu. Sama sebenarnya mungkin ada modifikasi di bagian perkabelan, perlampuan gitu. Tapi selama 1 tahun alhamdulillah sih nggak ada kendala itu guys. Jadi aman-aman aja gitu. Nah, terus kita ke poin berikutnya. Kita bakal bahas tentang modifikasi. Sebenarnya modifikasi motor ini belum terlalu banyak guys dibanding sama mungkin rider-rider lain ya. Selama 1 tahun ini motor modifikasinya ya cuman masalah kosmetik lah ya, istilahnya itu cuman bagian-bagian luar aja. Yang paling kelihatan itu ya pasti knalpot ya, karena kita mau dengerin suara 2 silindernya R25 ya pasti kan, 2 silindernya si Rubio. Terus windshield ya, ini pakai yang ya harganya 100 ribuan, no brand ya, nggak ada mereknya. Tapi oke sih, walaupun memang kekurangan itu ada sedikit rongga. Terus modifikasinya ya paling lepas spakbor belakang
terus masang stop lamp. Pokoknya kalau kalian mau lengkapnya, kalian bisa cek aja playlist modifikasi R25 ya. Itu saya udah bikin 4 part kalau nggak salah. Bisa kalian cek aja, nanti saya taruh juga di deskripsi. Pokoknya sebenarnya saya modifikasi lebih condong ke estetika aja, kosmetik lah gitu. Nggak terlalu yang performance ya, performance mungkin knalpot ya. Cuman sisanya sih ya untuk penampilan aja, kayak sen tempel, terus kayak lampu kolong gitu ya, underglow, kayak gitu. Sama paling ya ini sih penyesuaian footstep pakai riser. Memang beberapa orang banyak yang bilang lebih pegel, cuman kalau saya sih ngerasanya lebih enak ya, posisinya lebih racing, asik, lebih racing. Saya kalau yang standarnya itu dia posisinya itu agak sedikit ke bawah gitu ya guys, jadi kayak posisi itu kayak bawa motor bebek gitu kalau saya ngerasanya, jadi kayak kurang feel-nya, kurang bawa motor sportnya gitu. Jadi sebenarnya sih ya preferensi orang beda-beda sih. Ada juga kalau misalkan kalian opsinya mau ganti pakai yang beneran footstep yang ala racing gitu, yang merek-merek RCB lah segala macam, itu juga banyak. Tapi memang harganya ya agak lumayan ya, 1 jutaan atas, 1 jutaan ke atas. Kalau ini kan racer paling cuman 50.000 udah bisa gitu. Kayak gitu guys. Sebenarnya ya barang-barang modifikasi itu sekarang udah banyak opsinya, dan ini becek ya, pasti kotor nih motor, pastinya si Rubio kotor, ya udahlah ya, namanya motor dipakai. Sebenarnya opsinya udah banyak banget sekarang di pasar, itu udah banyak banget pilihannya. Jadi bukan apa ya, tinggal kitanya aja mau pakai brand yang kayak mana, harga berapa, itu tinggal di kitanya aja sebagai user, kayak gitu guys. Sama sebenarnya yang belum kesampaian itu saya ban sih. Dari awal saya bikin video tentang R25 ini, saya selalu mengeluhkan tentang ban, karena emang banyak juga teman-teman yang ngasih saran itu ban sebenarnya yang paling penting diganti, karena ini emang ban sabun guys. Ya dibilang ban sabun benar, karena pas beberapa kali saya bawa nih motor ya, pas touring ataupun pas harian, itu pernah beberapa kali kayak lost grip gitulah. Cuman yang penting kitanya sebagai rider harus bisa ngendalin motornya gitu kan, kayak gitu guys. Jadi ban yang belum kesampaian sampai saat ini gitu ya, semoga aja di tahun ini bisa kesampaian ya, karena ini motor bannya udah dipakai 1 tahun, jadi ya takutnya ya udah nggak enak lah sebenarnya. Jadi pengen cepet-cepet ganti, cuman ya doain aja guys, semoga rezekinya lancar ya, bisa ganti ban lah next modifikasi R25 ini atau Rubio gitu. Nah selanjutnya kita bakal bahas poin selanjutnya, itu tentang perjalanan yang udah ditempuh sama si Rubio ini. Jadi odometernya itu udah berapa ya Rubio ya, odonya udah 7190 dalam 1 tahun ya. Sebenarnya sih nggak tahu menurut kalian ini gondrong atau normal atau gimana. Sebenarnya sih kayaknya normal lah ya, karena dalam 1 bulan nggak sampai 1000 perjalanan saya kurang lebih. Berarti kalau misalkan kita hitung rata-rata 1000, harusnya kan udah 12.000 ya. Jadi sebenarnya belum gondrong-gondrong banget. Cuman kalau dibandingin sama CRF saya dulu, ya ini lebih gondrong sih. CRF dulu udah hampir 3 tahun cuman 3.000 ininya, odonya apa 4.000 gitu. Jadi ini lebih gondrong sih dibanding CRF dulu ya, atau Zero. Jadi perjalanan udah 7190. Nah itu kemana aja sih? Jadi sebenarnya mostly motor ini lebih banyak dipakai untuk harian guys, bener-bener harian. Kayak ini dipakai kerja, tapi ini jujuran aja, ini sebenarnya udah 2 minggu mangkrak di rumah, nggak pernah dipakai. Karena pakai Vario ya 2 minggu belakangan ini, jadi agak malas juga ngeluarin motor ini. Tapi ini karena kepikiran pengen sekalian konten, jadi ya udah pakai si Rubio aja gitu. Jadi mostly itu kebanyakan harian, dipakai kerja, dipakai nongkrong, dipakai ya apapun lah itu ya, yang pastinya untuk kegiatan harian. Palingan yang paling jauh itu ke Pagar Alam. Ke Pagar Alam itu bulan Oktober kalau nggak salah, sama temen-temen itu yang paling jauh kalau nggak salah. Si Pagar Alam tuh berapa ya, berapa kilo saya lupa, 100-an kilo kok nggak salah, apa nggak sampai ya, lupa guys. Itu yang paling jauh. Tapi palingan ya dekat-dekat daerah-daerah sini, dekat-dekat sini kayak ke Indralaya atau Layo, atau ke paling baru-baru ini ke Palembang kemarin, tapi nggak di record ya, seperti yang saya jelasin di awal video ini tadi, karena
mountingnya, lemnya itu lepas guys, jadi makanya nggak sempet konten saya. Ini mobil mau kemana sih? Sebenarnya perjalanannya itu belum terlalu jauh ya si Rubio dibanding sama Devo Vario saya. Itu dia udah keliling Jawa Barat, bahkan udah ke Bogor, udah ke Bandung, keliling Jakarta ya kan. Kemarin pas sempet saya waktu zaman kuliah tuh, lebih banyak pengalaman dia sih daripada si Rubio. Rubio baru main di daerah Sumsel doang ya. Cuman nggak tahu, next mungkin kita bakal bawa dia mungkin yang deket dulu ke Lampung mungkin, atau nanti kita bawa ke daerah Jawa, nggak ada yang tahu. Kesempatannya ya kan, kesempatan. Kalau ada kesempatan kenapa tidak ya kan, dan ada rezekinya. Cuman ya itulah, saya selalu menikmati setiap perjalanan sama si Rubio. Apapun itu, perjalanan kemana aja, sekedar pergi kerja sama dia aja saya udah seneng. Jadi sebenarnya untuk 1 tahun bersama Rubio atau 1 tahun bersama R25 ini ya banyak banget pastinya kejadian-kejadian yang sudah saya alamin sama dia. Cuman secara garis besar ini motor bandel ya, maksudnya dalam arti dia nggak neko-neko, nggak terlalu banyak drama ya. Sejauh ini yang motor tipikal yang apa ya, enak dirawat lah, enak dipakai, fun to ride ya, enak banget dipakai. Nggak terlalu banyak ngeluh sih saya bawa motor ini. Part modifikasi banyak, spare part juga banyak. Pokoknya emang worth to buy ya, sangat worth it untuk dibeli. Dan saya tidak menyesali pembelian motor ini, walaupun banyak orang mendingan V1, mendingan ini, mendingan itu. Saya nggak peduli, karena saya udah bersyukur banget udah punya R25 ini, alhamdulillah. Dan semoga harapan saya ke depannya ya bisa lebih lama lah ya sama si Rubio. Kita riding lebih jauh lagi, ke tempat yang lebih jauh lagi, tempat yang berbeda, yang mungkin saya pun belum pernah ke sana. Kita jalan-jalan bareng lagi, kita ulik-ulik modifikasi bareng lagi sama si Rubio. Pokoknya ya semoga bisa lebih lama lah ya. Saya nggak tahu sama Rubio bakal sampai kapan. Maksudnya ya kita nggak tahu ya keadaan kedepannya gimana. Ya takutnya nanti tiba-tiba, ya semoga aja sih enggak ya, Rubio harus dijual apa gimana kayak keadaan Zero kemarin. Tapi semoga aja bisa lebih lama lah guys, saya sama Rubio gitu. Harapannya sih gitu ya. Jadi begitu aja guys untuk video kali ini. Mungkin ya videonya nggak tahu ya udah berapa menit saya ngoceh. Dan mohon maaf ini kameranya udah mati ya, padahal baterainya penuh. Nggak tahu soak atau gimana. Jadi kurang lebih seperti itu guys untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan semoga video ini menghibur ataupun ada informasi yang bisa didapatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.